Kita kan ngawali dari kebutuhan aku sendiri toh. Misalnya aku itu pengen berperilaku budaya dan kemudian dengan jalan berkesenian gitu kan. Dari awal tidak berpikir seluas itu sebenarnya kan. Memang dulu cita-citanya pengen menjadi pelukis, begitu di sana kemudian dipertemukan dengan banyak hal, mengerucut kepada kegelisahan-kegelisahan di perjalanan, kemudian saya merespon bahwa ini saya harus ada di situ. Diawali dari kegelisahan perkara sulit dalam menerapkan seni dalam kehidupan sehari-hari, menjawab apa yang kemudian menjadi keinginan teman-teman seniman begitu, itu menjadi semangatku. Dan kemudian itu dinilai penting sebagai sebuah ekosistem seni dan kebudayaan itu sendiri, laku ekonomi seni ataupun ekonomi budaya, itu sebenarnya tidak ada dalam pikiran awal. 10 tahun ketika saya mendalami seni dan berlaku seni di dalamnya, saya pernah mendapatkan semangat yang namanya penghargaan dari sebuah institusi swasta. Di sana saya berpikir, apakah saya sudah memahami betul apa kebutuhan kota ini? Apakah saya sudah berbuat yang besar yang kemudian saya layak diberikan penghargaan itu? Di situ sebenarnya sebuah cambukan besar buat saya. Kemudian dari sana saya harus punya kesadaran bahwa secuil yang saya ketahui dari kota ini, kemudian dari situ saya mempunyai semangat untuk memahami lebih jauh lagi, lebih dalam lagi apa yang kemudian dibutuhkan oleh kota ini dalam konteks sebenarnya seni dan budaya. Sementara itu, perkembangan terbaru kasus corona di Yogyakarta membuat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Senin pagi mengeluarkan maklumat terbaru. Disampaikan dalam 2 bahasa, Indonesia dan Jawa, Sri Sultan berpesan agar rakyat Jogja semakin tanggap dan waspada menghadapi ujian wabah virus corona. Mungkin selama ini sebetulnya kita tidak jalan sendiri. Kita sedang membuat jaring pengaman di wilayah yang memang sesuai dengan core kita. Saya pikir itu sih. Tapi kan saling memantau, saling sapa saja. Tapi kan publik mungkin nggak tahu. Nah, ini setiap 2 minggu kita akan mengalami siklus yang membuat Jogja ini semakin rentan terhadap apapun. Sisi kirinya terhadap COVID-19-nya itu sendiri, yang kita raiso kemaki kalau kata ya kan. Kalau sisi kanannya sosial ekonomi kita ya memang nggak ada pengamannya. Nah ini yang di urun rembuk ini kita butuh naker sekuat apa tuh Jogja ini. Gotong royong yang digaung-gaungkan itu, ukur gunung yang digaung-gaungkan itu sekuat apa? Baik, selamat sore teman-teman. Yang paling penting adalah ini bisa menampung kegelisahan seniman di wilayah pemikiran atau karya intelektual
yang kemudian dipresentasikan kepada publik bahwa inilah yang kami bisa sumbangkan. Nah, itu kan perlu wadah, itu kan perlu media untuk nanti bisa ditampung kemudian disampaikan kepada publik. Di sisi lain kami sebenarnya masih selalu berkoordinasi bagaimana ini kemudian menjadi sebuah gerakan, menjadi pelopor gerakan pemulihan gitu kira-kira melalui bidang seni. Tengah tahun datang dan keadaan masih gini-gini juga. Sepertinya untuk tahun ini hanya Januari dan Februari yang berjalan dengan semestinya. Bulan-bulan lainnya rasanya seperti berhenti atau menyembunyikan diri entah di mana. Biasanya aku menghitung waktu dengan acara. Tinggal di Jogja memungkinkannya karena setiap bulan selalu ada acara. Hari-hari ini misalnya. Ini bulan apa sih? Tengah tahun. Bener kan? Aku rasanya sudah lupa waktu. Terlalu lama tidak melihat dunia luar. Mungkin ini yang namanya di penjara mimpi. Malah ngelantur. Maaf. Sampai mana tadi? Tengah tahun. Ya. Jadi tengah tahun seperti ini biasanya kota Jogja bakal ramai. Musim liburan. Biasanya aku hanya pulang untuk tidur atau mengambil baju ganti. Waktu berjalan cepat sekali. Aku kerepotan mengikutinya. Tapi sekarang, waktuku berlimpah. Duitku menipis. Secara logika kita berpikir berbuat sesuatu dulu untuk diri kita. Kita nggak mungkin kemudian menyelamatkan orang lain sementara kita sendiri nggak tahu mau mencari selamat itu akan seperti apa. Saya, keluarga saya dalam hal ini adalah teman-teman saya di wilayah Seniman. Seperti apa? Mau ngapain? Berbuat apa? Perenungan-perenungan atau khayalan-khayalan yang muncul pada saat itu tentu tidak akan jauh dari apa yang akan kita perbuat. Di mana Arjok adalah menjadi konsentrasi saya. Mau kemana, mau seperti apa, mau di mana, dan buat apa. Sebenarnya aku lumayan sering bertanya pada diriku sendiri, ini aku ngapain ya? Kenapa sih aku berdiri dalam waktu yang lama, tidak melakukan apa-apa yang berarti? Hanya berdiri di antara karya-karya seni dan orang-orang yang sebagian besar dari mereka bahkan hanya sibuk dengan gawai mereka. Berfoto di depan karya-karya ini, terus pergi begitu saja. Aku sendiri sebenarnya juga tidak tahu seni itu apa. Aku hanya berdiri melihat pengunjung datang dan pergi, memastikan mereka tidak memegang karya, dan jika beruntung mendapatkan percakapan dari mereka. Isi percakapannya sendiri sebenarnya adalah informasi yang sudah aku hafalkan. Aku juga tidak punya kuasa apapun untuk memaksa orang-orang agar mereka meluangkan waktu lebih lama dan memperhatikan karya-karya dengan lebih jeli lagi. Namun rasanya karya-karya yang berada dalam ruangan ini meminta untuk dipahami, dimengerti, seperti ada banyak cerita yang ingin dibagikan. Kita memang tidak bisa lepas penuhnya dari apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar, atau apa yang pernah kita cium gitu ya.
pasti itu akan membekas. Ada yang sementara, tapi ada juga yang sifatnya permanen gitu ya. Spirit, semangat saya sangat terinspiring oleh Sujoyono katakan. Atau mungkin selamanya itu akan melekat dalam diri saya. Banyak nama lain sih, perupa lain yang yaitu yang saya sebut itu hantu-hantu di dalam diri saya gitu. Untuk saya sendiri sih membaca kembali ya, membaca ulang diri saya sendiri. Saya tidak ingin menghilangkan jejak-jejak mereka dalam diri saya. Saya berusaha mungkin mengeluarkan itu semua gitu loh. Jadi tidak hanya goresannya atau apa, tapi saya memang mengambilnya secara utuh gitu ya. Gedung-gedung Sujoyono ya tak gambar mirip, semirip mungkin dengan karya dia. Picasso juga begitu, menunjukkan ini loh jejak mereka dalam diri saya. Orang zaman dulu percaya kerang itu punya energi yang menyembuhkan, yang positif gitu. Ngerasanya emang relate banget gitu, kerang itu untuk dijadikan medium sebuah karya di saat ini gitu. Karena ya kerang itu kan perlindungan, kerang itu bagian dari badan gitu, dan kita semua kan emang sekarang kayak berusaha memproteksi diri kita gitu. Ada yang melakukan crystal healing, ada yang melakukan ya banyak sekali lah, sampai orang banyak yang nanam tanaman gitu, berkebun gitu, karena berusaha menjaga kewarasan dan kesehatan gitu. Bagaimana kerang sendiri itu punya cerita sebenarnya. Energi kerang itu kan dia pernah hidup gitu. Apa yang terjadi pada kerang tersebut gitu terbawa di cangkangnya gitu. Aku lupa sejak kapan aku lebih menyukai berkomunikasi dengan orang lain melalui gawai. Tapi dari bangun tidur sampai mau tidur, benda itu tak pernah lepas dari tanganku. Tak jarang pula aku tidur sambil menggenggamnya. Dalam mimpiku pun ia masih menjagaku. Rasanya ia sudah seperti jimat saja, melindungiku dari situasi yang tidak menyenangkan atau membosankan. Akhir-akhir ini setelah aku menghabiskan hampir seluruh waktuku dengan jimat ini, aku bosan. Tidak pernah kusangka aku bisa seperti itu. Padahal seluruh hal-hal paling rahasia, paling dekat, paling menyenangkan ada di sana. Aku ingin bertemu dengan orang-orang yang biasanya ingin aku hindari. Kemacetan jalan, antrian berdesak-desakan, kerumunan. Hal-hal yang kuanggap bakal berlangsung selamanya. Sekarang semuanya berkerumun hanya dalam kepalaku saja. Dan tidak ada tempat lain untuk merasakan kelegaan. Jeda sebentar saja, juga untuk menghemat kuota. Ada fase kosong yang membuat saya untuk memikirkan ulang apa yang harus saya lakukan di samping membuat karya. Jadi saya melakukan semacam pendalaman terhadap fenomena apa yang terjadi selama pandemi. Saya jadi banyak melakukan riset-riset, membaca banyak artikel, kemudian mendapatkan penemuan-penemuan menarik. Ternyata bahwa pandemi itu bukan hal yang baru, dan secara historis di Nusantara pernah mengalami sebuah pandemi juga dengan metode yang bisa kita korelasikan dengan
konteks hari ini gitu. Misalnya bagaimana kita dulu sudah mengenal istilah lockdown dengan mistifikasi yang ada dalam narasi-narasi lama tentunya. Kemudian bagaimana orang-orang zaman dulu dan kepercayaan timur itu sudah mengenal bagaimana teknologi sanitasi misalnya, dan bagaimana cara pengobatan terhadap suatu penyakit itu dengan menggunakan obat-obatan herbal, jamu-jamuan, dan lain-lain. Nah, itu ternyata hadir kembali dalam refleksi hari ini. Ketahanan seniman tidak hanya diuji ketika kita menghadapi krisis pandemi seperti ini, tapi selama proses berkesenian pun, ketahanan seorang seniman pun selalu diuji, bagaimana dia membuat karya, bagaimana dia bertarung gagasan, dan lain-lain. Jangan lupa sholat, nak. Ini Allah sedang memberikan cobaan buat kita. Kita harus tabah dan pasrah. Minimal 5 kali sehari aku mendengarkan atau membaca kalimat-kalimat itu dengan berbagai variasinya. Sebenarnya aku bosan, bahkan tidak suka dengan kalimat-kalimat itu. Dari berita yang kubaca atau kutonton, penyakit, virus, atau apapun ini, memang tidak ada yang tahu gimana-gimananya. Ia seperti hadir lalu mengacaukan segalanya. Sama sekali tak segan mencabut nyawa, bahkan mudah sekali melakukannya. Mirip dengan hantu. Setidaknya cerita-cerita tentang hantu yang banyak beredar itu. Mungkin itu kenapa ibuku memintaku sering sholat, berdoa, menguatkan iman. Entahlah, aku bosan. Aku ingin main. Ya tentang alam semesta ya, tentang kehidupan semua yang ada di bumi maupun yang kehidupan yang di luar bumi, karena kita kan bagian dari alam semesta. Kita harus saling menjaga, saling menghormati, saling menyayangi. Seperti ibu bumi ya, ibu bumi yang melindungi kita, di mana kita butuh pengayoman, butuh ketenangan hidup, butuh ya kalau di dalam kehidupan di bumi ini banyak masalah, banyak hal-hal yang kita tidak sanggup menjalani. Kalau kita percaya dengan ibu bumi, ibu yang melindungi kita, itu kita akan mendapatkan jalan gitu. Kalau kita lihat sendiri bahwa apakah alam benar-benar membutuhkan manusia pada keberlangsungannya, dihubungkan dengan antroposin bahwa pengaruh manusia itu sangat besar terhadap pengerusakan alam itu sendiri. Gitu. Kalau kita lihat di masa pandemi ini kan terlihat bahwa dengan berkurangnya interaksi manusia terhadap alam ini justru malah alam terlihat lebih baik. Langit Jakarta menjadi lebih biru, kemudian langit di Wuhan menjadi lebih cerah gitu. Konsep Linggayoni ini kemudian menjadi renungan kita kembali gitu kan, bahwa posisinya justru kita adalah mempengaruhi alam gitu, sementara alam harusnya juga mempengaruhi kita untuk berbuat seperti alam itu sendiri gitu. Mungkin dengan pandemi ini kita bisa merenung soal itu gitu. Kadang-kadang justru dengan cara tidak terlalu berinteraksi dengannya gitu kan, menjaga jarak atau kemudian justru malah lebih membantu gitu.
Sejumlah dusun di Bantul, Yogyakarta mulai melakukan lockdown lokal atau menutup kampung mereka dari pendatang. Warga khawatir terhadap penyebaran virus COVID-19 menyusul banyak pemudik yang datang dari daerah zona merah pandemi COVID-19, diantaranya DKI Jakarta. Ada yang menutup jalan utama menggunakan bambu disertai tulisan dan membuat pagar pembatas lainnya. Setelah resmi menetapkan status tanggap darurat bencana corona di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hari ini Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan takkan ada lockdown di wilayahnya. Himbauan kepada warga terkait pembatasan kegiatan di luar rumah disampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Senin siang di kantornya. Menurut Sultan, dengan membatasi kegiatan luar rumah dan menerapkan kebiasaan hidup sehat, diharapkan bisa mencegah warga dari paparan virus corona. Ia juga menegaskan takkan ada kebijakan lockdown di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bulan Maret saya pulang ke Australia dan harus isolasi 2 minggu. Dan teman saya bilang, oh kamu harus membaca buku ini. Itu namanya Decameron. Itu ditulis tahun 1300, jadi 700 tahun lalu, oleh penulis namanya Boccaccio. Dan waktu itu ada pandemik di Eropa namanya The Black Plague. Ya, it was sangat aneh waktu itu bulan Maret karena semua dunia tertutup dan lockdown dan kami semua tidak tahu apa ini dan sangat ambivalensi juga karena it was like ya itu disaster dan emergency tapi juga agak menarik. Dan waktu itu saya menyelesaikan karya dan saya mulai posting beberapa karya ke Instagram juga. Yeah, it was a weird time and I was really influenced by. Tapi menurut saya dengan karya itu ya bukan positif tapi bukan negatif juga. Itu menurut saya karya saya sangat ambivalent, sangat apa ini dan ya, tapi saya tidak mengkritik itu. Itu bukan karya politik, itu lebih seperti tentang badan kita sangat tidak kuat dan sangat vulnerable. Ini bocor Mas, karena dilas toh. Ada yang bekas madu, ada yang bekas oli, ada yang bekas resin. Jadi kalau dilas ya paling resikonya bocor itu ya oli. Kalau madu kan bisa ditandain di, lumayan enak ada rasanya. Tapi ini kan bisa jadi seni juga nantinya, tetesan-tetesan. Betul sih sebenarnya, tapi gimana ya kok jadi jorok gitu. Tetesan resilience. Bukan, tetesan rezeki. Ya itu ya tak tunggu. Sebenarnya idenya itu adalah lampu gantung. Idenya awalnya gitu karena merespon ini. Merespon atap ini. Nah, aku pikir enggak aku pengen membuat sesuatu yang statement utama dari pameran ini. Ini temanya standing tall, jadi memang harus berdiri tegak. Dia menanggung beban banyak, gitu. Tapi nggak bisa ditawar. Kata Om Didi Kempot, kuat ora kuat, kudu kuat. Kata Om Didi Kempot. Iya dong, makanya ikut mencangkan sabuk ikat pinggang itu tuh. Dalam berkarya aku tidak mengacu pada satu tema khusus, tapi melebar ke banyak segmen, banyak sektor, banyak area yang semua sebenarnya sudah aku tempuh di kehidupan sebelum pandemi. Jadi rutinitas hidup yang berulang-ulang sebenarnya. Lahir, hidup, mati, menikah, bercerai, punya pacar, khusus, beranak, kayak gitu. Seni rupa buruk rupa itu tulisannya Pak Warno Pak ya aku pikir ya, ketika lagi marak-maraknya awal-awalnya seni rupa yang aku geluti itu masih tahun 91 ya. Jadi aku mengartikannya perpatah-patah kata gitu lah. Seni buruk rupa mungkin
caseku ya, ketika aku berhadapan dengan masyarakat secara frontal gitu, hal pertanggungjawaban pertama adalah muka gitu. Ya mau dimulai dari itu aliran dada, masker niskam atau apa, atau ikut kobra, atau mananya Yusuf Monara. Aku pikir semua udah ada di Jogja. Ya, dari mulai mengkoleksi komik, membaca buku-buku anak, terus kita berkecimpung dengan anak, ngomong anak dan sebagainya juga menjadi alasan dasar untuk berkarya dengan gaya naif anak-anak juga gitu. Seperti sebuah pertanggungjawaban moral, material sebagai laki-laki di hadapan Tuhan. Ketika aku bunek, ketika aku buntu nggak ada ide gitu tuh, terus aku yo cuman muter aja ke tempat yang apa ya, yang bisa bikin refresh pikiran itu. Semisal kalau di Klaten itu ada rowo gitu, terus sekedar ya minum teh panas itu di angkringan itu tuh, terus nanti pulang gitu tuh dapat ide gitu. Ya hal-hal seperti itu yang awalnya itu kadang membuat kita depresi, terus bingung, mentok gitu tuh, terus kadang bisa setelah itu memunculkan ide-ide baru yang lebih fresh gitu tuh. Ya kita semua pasti pernah mengalami masa titik di mana bingung, terus mentok. Aku membuat kayak memedi gitu. Terus aku membuat kayak ular gitu. Aku membuat kayak orang ingu-ingu. Itu sebetulnya representasiku terhadap ketakutan aja sih. Karena beberapa orang dan mungkin semua orang itu kayak memiliki ketakutannya masing-masing gitu loh. Ya masalah-masalah yang di luar seni rupa tapi kadang masih terbawa kalau kita berkarya gitu. Pada awalnya juga saya bingung ya, ini ngapain bekerja di rumah. Saya kehilangan comfort zone-nya. Comfort zone saya ya keluar dari rumah, ke bengkel, ke studio, atau kemana, ke rumah teman. Nah, sekarang tiba-tiba saya harus tinggal di rumah, nggak kemana-mana, dan itu bingung gitu. Tapi kemudian setelah selang beberapa hari, kemudian saya menganggap itu malah justru sebagai sebuah tantangan ya. Awalnya berjalan dengan sangat lambat gitu, satu hari satu itu sudah sangat luar biasa, tapi kemudian belakangan setelah sekian hari saya bisa melakukan bahkan satu hari bisa 2 atau 3 kali gitu. Jadi yang awalnya saya anggap bekerja di rumah itu sebagai sebuah halangan, hambatan, tapi ternyata itu kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, itu malah justru mengembalikan insting yang selama ini sudah hilang dari kebanyakan seniman, apalagi seniman seperti saya ya, yang kerja dengan banyak orang. Yaitu seniman sebagai homo habilis, seniman sebagai manusia yang bekerja dengan benda-benda di sekitarnya, menggunakan tangannya, menggunakan peralatan sederhana. Dalam hal ini saya menggunakan tinta dan pena dan kertas. Satu kerja artistik yang sudah lama tidak saya lakukan sesungguhnya, secara sungguh-sungguh gitu, secara komit gitu. Biasanya kan sketsa atau drawing saya buat itu dalam rangka saya bikin performance, saya bikin catatan. Nah, sekarang saya benar-benar komit menyelesaikan satu gambar. Itu buat saya sebuah blessing in disguise. Di wilayah seni lukis pun pasti mereka punya kekhawatiran di dunia seni terutama. Lalu gimana ini, seakan-akan berhenti semua, pembeli berhenti, pasar berhenti, wacana seni berhenti ya kan pada saat itu awal-awal, dan itu tidak hanya di dunia seni. Saya bersyukur mendapatkan karya yang konteksnya sangat dekat dengan kondisi sekarang, di mana si seniman ini, Mas Sigit Santoso ini, dia selalu berbicara mengenai apa yang terjadi pada dirinya. Nah, ini kan menggambarkan Pieta. Dia Bunda Marianya. Tak lain adalah sebenarnya istrinya kan. Ini wajah istrinya. Dan ini adalah dirinya.
ketika dia sebagai pelukis, sebagai bapak rumah tangga yang harus menghidupin keluarganya dari hasil berkeseniannya, sudah nggak berdaya karena adanya pandemi, maka kemudian dia sampaikan mungkin ya sama istrinya, saya ngeluhnya sama siapa lagi, karena semuanya kena dampak, kalau tidak sama istrinya. Jadi ketika istrinya tidak mengetahui atau tidak mengerti, tidak memahami kondisi dia sebagai seorang laki-laki yang punya tanggung jawab terhadap ekonomi dan lain-lain, maka dia bisa mengumpat, hanya orang bodoh yang tak tahu penderitaanku. Ya kan, maka dia yakinkan bahwa masih ada istri yang menjadi penolongnya. Apa artinya? Ya, Agus. Aku dari dulu selalu bergetar kalau melihat karyanya Agus Wage. Nggak perlu lihat konsepnya apa. Ada kabar gembira bagi tabunganku yang mulai menipis dan pekerjaan yang tidak jelas kapan datangnya. Beberapa teman yang sama-sama berkecimpung di bidang acara seni memberitahu adanya bantuan-bantuan dari pemerintah. Di satu sisi sebenarnya aku malu. Rasanya seperti orang tidak tahu diri. Tidak melakukan apa-apa, tapi mendapatkan sesuatu. Orang tuaku mengajari aku untuk tidak malas. Orang yang bekerjalah yang seharusnya mendapatkan sesuatu. Hanya saja, gimana ya? Aku sudah hidup sehemat mungkin. Dan ketika ditanya Arjok pun itu hasil khayalan. Mas Heri ini mau ngapain? Arjok bagaimana? Saya sampaikan yang penting kami tidak diam. Kami berpikir itu sudah bagian menjadi keseharian kami walaupun itu sebelum pandemi. Perkara mengenai wacana di dalamnya seperti apa yang akan digarap, fokusnya seperti apa yang digarap, tentu tidak jauh-jauh dari apa yang kita alami, yaitu menyikapi pandemi di wilayah penyelenggaraan sebuah event. Itu semangatnya. Step by step itu apa? Tentu kita mengajak orang yang punya kemampuan atau punya minimal kepedulian, entah itu di wilayah pendanaan, entah itu di wilayah sistem misalnya, yang kemudian itu bisa menjembatanin banyak hal. Dan yang paling penting juga adalah yang mengisi konten-konten itu. Dalam hal ini adalah seniman. Karena seniman adalah kekuatan. Bisa kita sampaikan bahwa ini adalah nyata, bahwa ini adalah ada, maka kita harus mewujudkannya. Kalau di rumah dilarang ini mendengar berita televisi itu yang mati, yang kena. Wah, ngeri. Ya ngeri ya. Supaya tidak stres saya ya punya kegiatan melukis, terus punya kegiatan lagi bikin kuburan saya sendiri di makam seniman Imogiri. Nah itu lupa, pandemi lupa sudah. Saya ini sekarang keadaan senang, tidak mati dalam pandemi corona ini. Saya takut mati sekarang, boleh mati mau, sudah bikin kuburan, asal sudah selesai corona. Soalnya mati dalam corona nanti nggak ada yang layak, dipendem kayak kucing. Ya saya keliling-keliling dengan mobil yang seperti saya katakan tidak turun, hanya ngeliat kalau sore itu bagi.
ngasih bungkus ke tukang beca, kuli-kuli, dan orang-orang siapa yang membutuhkan ya sembako segala macam itu. Nah ini saya baca ini bagusnya Indonesia ini solidaritas ke teman, ke sebangsa itu masih tumbuh bagus. Nyatanya rame membantu dalam keadaan kritis kayak ini. Itu kan paling hebat, orang ingat membantu teman sesama yang sedang kritis. Itu yang menjadi perhatian saya karena orang punya perhatian ke tempat lain, ke orang lain. Daripada gila di rumah saja, akhirnya aku melakukan apa saja yang aku bisa. Teman-teman mengajakku untuk melakukan aksi-aksi sosial. Aku tahu aku sebenarnya juga tidak bisa melakukan banyak hal. Kemampuanku terbatas. Nggak apa-apa. Aku bisa memberi apa yang aku mampu. Memasak misalnya. Lalu membagikan hasil masakan ke mereka yang masih belum mendapatkan bantuan dari pemerintah atau pihak-pihak lainnya. Dengan begitu, aku juga tidak terlalu merasa nggak enak karena mendapatkan bantuan tanpa melakukan apa-apa. Kami tahu situasinya masih belum menentu. Kami sendiri harus waspada. Menjaga diri sendiri adalah wajib. Kita semua melakukan apa yang kita bisa. Alih-alih berdiam diri dan menanti keajaiban. Aku belum memberitahu ibuku tentang kegiatanku ini. Aku tidak ingin dia khawatir. Rana Bumi ini kan sebenarnya kayak kumpulan anak-anak muda yang kita pengennya, visinya, mimpinya adalah punya rumah bersama, punya satu wadah yang bisa mewadahi kita loh, maksudnya mengakomodir kita, cita-cita kita untuk bisa menjalani gaya hidup yang sustainable gitu loh, tapi juga tetap ada bisnisnya lah di balik itu. Sebelumnya memang ada persoalan di lapangan, di petani maksudnya waktu itu. Jadi kondisinya adalah petani ini tidak bisa menjual produk-produknya mereka atau hasil komoditasnya mereka karena sudah tidak ada lagi serapan pasar tiba-tiba gitu sejak pandemi. Akhirnya serapan pasar yang mereka berkurang dan bertumpuk nih semua komoditas-komoditas mereka gitu, baik itu bawang putih, terus kemudian temulawak, apapun lah gitu, bawang cabai, tomat dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya kita berpikir kalau kita langsung ke konsumen itu nggak sustainable, artinya konsumen nggak punya sistem yang rapi untuk kita membeli langsung ke petani kan. Mereka paling cuma bisa beli sekali sebulan. Tapi kalau pedagang mereka tahu cara distribusi, mereka punya sistem untuk procurement mungkin, mereka punya sistem untuk penyimpanan gitu. Jadi lebih aman untuk langsung ke pedagang gitu. Akhirnya kami bikin program namanya Pedagang Teman Petani. Tapi gimana caranya supaya mereka ini bisa melihat keindahan dari produk-produknya petani ini gitu. Nah sebelum itu aku sudah mengenal Mas Aki melalui karyanya. Aku melihatnya bahwa karya-karya Mas Aki melalui skanografinya itu bisa menonjolkan si objek gitu, maksudnya bisa bercerita gitu. Berlanjut sih dari situ ya akhirnya gitu. Dan ketika Mas Aki menawarkan untuk barengan kolaborasi di Artjob, justru itu menurutku adalah solusi untuk si pedagangnya juga, pedagang, petani, bahkan juga untuk konsumen. Ini malah kayak bisa mengedukasi konsumen juga loh gitu. Negara ini belum berpihak kepada kepentingan seni dan budaya hanya sebagai finishing atau alat jualan yang dalam tanda kutip bahwa ini adalah negara yang punya budaya begitu. Saya lebih fokus kemudian apa yang menjadi kebutuhan teman-teman seniman di sekitarku gitu kan. Seperti sekarang ini ketika saya harus bekerja bersama seniman, kemudian berkolaborasi bersama seniman untuk mewujudkan apa yang menjadi kegelisahan bersama. Apa yang saya buat melalui Artjob, melalui festival, bergaul dan berkolaborasi dengan festival yang lain,
dianggap sebagai sebuah jalan yang bisa membesarkan kota ini dengan identitas sebuah kota seni dan budaya, saya kira ini pun juga masih bagian kecil dari langkah-langkah besar yang sudah ditempuh oleh para pendahulunya. Seperti puzzle, mengambil beberapa ikon yang ada di dalam kota, seperti banner, seperti listrik, imagery dari teknologi, manusia, binatang, pergerakan dari lalu lintas misalnya. Saya gabungkan menjadi semacam puzzle yang narasinya tidak linear, tapi itu mengambil spirit street art yang selalu narasinya selalu seperti banyak ide terus ditumpahkan begitu. Dan kenapa itu terjadi? Karena saya ingin coba, kadang-kadang saya berkarya yang sangat konseptual, tapi kadang-kadang saya ingin berkarya yang sangat fleksibel, yang tidak terlalu tight secara konsep dan desain. Situasi sekarang pun seperti itu, kita nggak bisa buat planning terlalu jauh dan tidak bisa mendesain hidup kita sedemikian rupa di masa pandemi. Saya pikir karya ini memang tidak dibuat karena pandemi, tapi saya kira persoalan manusia ini selalu berputar dari ujung ke ujung, tapi kembali ke ujung yang ya selalu muter, nggak pernah selesai. Sikap manusia ini sangat fleksibel sebetulnya, apalagi di dalam dunia seni. Dunia seni ini selalu mencari solusi-solusi gray area yang kadang orang lain sulit menemukan, tapi biasanya karena kita selalu mencari solusi dengan kreativitas di dalam gray area yang antara realitas dan unreal, sesuatu yang tidak berwujud dan berwujud. Kita selalu bermain di dalam dunia itu. Memang awalnya kita panik sebagai manusia, tapi pelan-pelan kita ada ritme yang kita gali, yang baru muncul. Agama itu ya mitologi, kalau dari sisi kosmologi. Makanya karya ini kita berusaha menggabungkan dua ide besar di zaman Renaissance itu, dari tekstual dan visual, yang saat itu terjadi perdebatan memang tentang siapa sih nenek moyang kita. Itu sejak zaman Renaissance sebenarnya, dan sampai hari ini gitu. Makanya kalau kita melihat kontradiksi sejarah yang dulu-dulu, harusnya kita merenungi sampai hari ini kenapa itu masih terjadi, tentang identitas, tentang ras. Padahal konsep Adam Hawa sebagai manusia pertama itu di Indonesia itu banyak di daerah-daerah, di Papua, di Sumatera itu mereka menganggap nenek moyang mereka ada sendiri, bukan konsep Adam Hawa. Kontradiksi dan perdebatan yang ada antara sains dan mitologi agama itu sampai hari ini itu terjadi. Bahkan di kita, di politik pun agama itu masih digunakan seperti itu. Nah, kita mencoba untuk memberi remind lagi, untuk merenungkan lagi bahwa perdebatan itu masih ada, tapi harus kita sikapi dengan bijak. Bahwa kita nggak usah lah berdebat tentang nenek moyang kita siapa. Toh kalau mau diruntutkan secara biologi, nggak terbukti bahwa nenek moyang kita itu tunggal dari satu orang. Itu nggak terbukti dari kromosom Y dan X secara biologi. Ada jarak tak terlihat di antara kita sekarang. Entah sampai kapan jarak itu akan hadir. Sementara ini tidak ada yang tahu. Dan hidup terus berjalan. Dengan cara yang tak lagi sama.
Perlahan kita mengubah cara-cara kita yang selama ini berjalan tanpa pertanyaan. Setiap pertemuan berjalan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Kita saling menjaga dan menyelamatkan satu sama lain. Karena setiap pertemuan sangat berharga, syarat makna. Saya selalu tertarik pada urusan-urusan yang belum selesai dalam sejarah Indonesia. Urusan-urusan yang secara tidak disadari selalu hadir atau menghantui orang-orang gitu. Terus juga secara tidak sadar itu mempengaruhi cara orang berlaku gitu, bersikap atau berpikir, bergerak gitu. Ingatan-ingatan orang Indonesia atas urusan-urusan yang belum selesai itu ada di sekitar sumur tua, gitu, lubang sumur tua, jurang, makam-makam yang nggak ada namanya misalnya, terus yang secara fisik ya gelap gitu. Kemudian saya masuk ke narasi tentang gelap gitu. Ya gelap itu menurut saya satu alasan ketakutan, alasan untuk kenapa orang selalu merindukan terang gitu. Memuja-muja terang gitu, terus bagaimana kerinduan atas terang itu dimunculkan, dan dalam hal ini saya bekerja dengan material doa-doa, puji-pujian, mantra gitu yang seperti membangkitkan atau berusaha menghadirkan kecerahan yang menurut saya itu bagian dari ketakutan atas gelap itu tadi, yang belum terselesaikan itu tadi sebenarnya menurut saya dalam kacamata yang puitis ya, maksud saya. Situasi pandemi ini kan sedang menghadapi sesuatu yang gelap juga ya, dalam arti kita menghadapi sesuatu yang tidak kelihatan dan semua orang memiliki cara yang berbeda-beda untuk itu dan menghadirkan satu trauma tertentu, dan itu mendorong orang untuk melakukan satu pola tertentu. Rasa letih, jenuh, bosan, dan entah apa lagi itu langsung hilang. Terbayar lunas dengan percakapan atau pertemuan-pertemuan yang mengejutkan. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai sosok yang berdiri dan sibuk dengan pikiran serta harapannya sendiri. Pernah pada suatu hari yang mulai terasa bisa kutebak jalannya, ada seseorang yang datang dan mengajakku bercakap-cakap, lama dan dalam. Ia menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan karya-karya dalam ruangan yang aku jaga. Pertanyaan-pertanyaan yang terus bersambung tanpa henti. Mengenai hubungan karya-karya itu dengan tema kuratorial. Jujur saja aku sebenarnya juga harus berpikir sangat keras. Mengingat dan mengolah seluruh informasi yang aku punya. Aku juga mendapati diriku sendiri mengungkapkan pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang tidak kukenali sebelumnya. Dalam beberapa hal, berada di antara karya-karya ini selama berhari-hari membuatku tumbuh. Selesai pertemuan itu, rasanya aku menemukan alasan kenapa aku berada di tempat ini. Peristiwa seperti itulah yang ingin aku jadikan kenangan. Yang aku rawat baik-baik. Dan barangkali seni adalah cara kita untuk mengenali bagian-bagian dari diri kita yang sering kita abaikan. Cara untuk mempertemukan kita dengan orang-orang yang mengalami hal-hal yang sama dengan kita. Barangkali begitu. Coba kalau dilihat dari kacamata arsitek, ini gak ketemu kan? Tapi coba nanti seniman menjelaskan, ternyata ada hubungannya dengan arsitek. Terus setuju. Nah,
Ada orang itu mau cara mengapresiasi karya itu beda-beda. Aku nggak mau dijelaskan. Aku pengen punya persepsi sendiri. Dan jangan diracuni aku dengan pemikiran lain kecuali aku mengapresiasi karyamu, titik. Gitu loh. Jadi aku banyak menghadapi seorang kolektor. Nggak pernah tanya ini maksudnya apa. Nggak pernah tanya juga ini senimannya siapa. Aku seneng, titik. Ketika saya ngobrol lebih jauh, ternyata dia itu berbicara tentang kedalamannya buat diri sendiri. Iya, banyak yang kayak aku juga pasti kalau menikmati sesuatu tuh karena personal kan ya. Iya. Jadi ketika bergetarannya sama atau rasanya sama, justru jangan diganggu dengan tulisan, bahkan judul, seniman juga. Iya, benar. Ya mungkin akhirnya ketika kenal dan nanti beberapa seniman yang karyanya aku suka, jadi wah ini dia lagi. Jadi ada perbedaan. Jadi ya memang bisa dinikmati dengan cara macam-macam banget sih. Dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nggak ada yang salah dan sah itu. Kita itu bercerita dari awal. Pertama, bagaimana itu kita memperlakukan karya dari senimannya. Dari studio ke ruang pamer, displaynya bagaimana, kenapa di sini, kenapa di sini. Walaupun sangat dekat kan dengan dunia arsitek ya. Nah, itu saya penting banget berkolaborasi dengan seorang desain interior, seorang arsitek, bagaimana memperlakukan karya di sebuah ruang gitu loh. Baik itu outdoor maupun indoor. Karena saya pengen banget belajar cara pandangnya. Karena selalu ya saya itu berdiskusi dengan arsitek, entah itu Paulus Mintarga, entah itu Mas Andra Martin, entah itu Mas Budi Pradono, entah itu Mas Johara. Beda-beda. Yang sepuh misalnya Sarjono Sani, beda. Nah, saya itu banyak belajar dengan mereka. Satu storytelling. Indonesia kembali mencatat kasus harian COVID-19 tertinggi sejak kasus pertama diumumkan 2 Maret lalu. Kamis 10 September ada hampir 3.900 kasus baru COVID-19 di tanah air. Pemerintah dan masyarakat pun diminta tidak ngeyel agar pandemi cepat berlalu. Hanya dalam 6 bulan, kini jumlah kasus positif corona sudah lebih dari 207.000. Meski saat ini hampir 148.000 orang diantaranya dinyatakan sembuh, tapi hampir 8.500 lainnya meninggal dunia. Dengan sumber data dari Pusdatin Kementerian Kesehatan, kita bisa lihat bahwa saat ini ada 70 kabupaten kota dengan zona merah, dan ada 267 kabupaten kota dengan zona oranye atau risiko sedang. Ini adalah peringatan buat kita semuanya dan aba-aba untuk daerah sesegera mungkin menekan penularan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus, sehingga total kasus COVID-19 Indonesia adalah sebanyak 207.203 kasus. Seniman merespon baik itu adalah energi yang luar biasa buat kami. Di dalam percakapan, di dalam diskusi, baik itu yang sifatnya adalah mempertanyakan apakah ini benar-benar akan dilaksanakan, sampai justru seniman sendiri yang meyakinkan bahwa ini menjadi penting ketika Arjok ini tetap akan dibuat pada saat pandemi. Dan kemudian yang tersulit adalah bagaimana kita meyakinkan kepada publik, meyakinkan kepada dalam hal ini pemerintah bahwa kita bisa. Itu sedikit demi sedikit kita lalui dengan segala macam pengalaman baru. Bagaimana mengurus izin, bagaimana meyakinkan, bagaimana membuat simulasi bahwa ini akhirnya bisa diterima oleh paling tidak adalah pejabat yang berwenang. Itu yang kemudian kita lalui. Dari hari ke hari banyak yang berubah, kita menjadi sudah sangat terbiasa. Berganti-ganti rencana, saya kira itu menjadi sesuatu yang biasa di dalam penyelenggaraan Arjok Resilient ini.
dan kita semuanya akhirnya memaklumi bahwa ini menjadi hal yang biasa. Yang penting adalah endingnya kita mempunyai pengalaman baru, karena kita yakini bahwa kalau kita tidak melakukan ini, kedepannya kita akan lebih kesulitan lagi, dan bisa kita simpulkan mana yang kita bisa pakai untuk event selanjutnya, mana yang tidak perlu kita pakai atau kita buang pada saat penyelenggaraan event berikutnya. Secara kinerja teman-teman juga banyak, saya yakin juga banyak pengalaman baru. Terus terang ini adalah sebuah hal yang kemudian penuh eksperimen di dalamnya. Ini bisa membuat sebuah statement bahwa kita bisa semakin matang di sini. Di dalam tim itu sendiri mencitrakan resilient. Di dalam karya di dalamnya kita yakinkan ini adalah resilient. Kemudian event itu sendiri kita bisa bicara resilient. Dan semoga ini bisa dijadikan sebuah benar-benar pilot project untuk penyelenggara event yang lain, baik itu seni maupun non-seni. Selamat datang di Art Jog Resilience. Demi kenyamanan bersama, pengunjung dimohon untuk mematuhi peraturan yang ada. Dimohon untuk tetap mengenakan masker dan menjaga jarak antar pengunjung selama berada di area Art Jog. Jika membutuhkan bantuan, silakan menghubungi petugas kami. Informasi lebih lanjut dapat Anda akses melalui www.artjog.go.id. Selamat menikmati Art Jog Resilience. Iya, Bang.